Salam, selamat malam jemaat semua, jemaatku eklesia yang tetap setia mengikuti ibadah kul secara online. Malam hari ini kita akan belajar satu topik di mana ini menyangkut tentang keadaan saat ini. Ya. Judul topik firman malam hari ini adalah melintasi lembah kekelaman, atau dalam bahasa Inggris The Valley of Shadow Death. Nah itu ya, nanti kita akan belajar apa itu lembah kekelaman. Nah, tapi sebelum kita masuk pada topik firman Tuhan malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk masuk firman. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dari hari ke hari hingga saat ini Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap menggantungkan kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk belajar topik firman Tuhan malam hari ini. Biarlah Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi, orang tua, orang dewasa, anak muda, bahkan anak-anak kecil Tuhan, yang mungkin saat ini mereka juga ikut dalam ibadah kul secara online Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan kekuatan baru, berikan kepada mereka juga Tuhan harapan yang baru. Pakai hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu, biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, agar apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, yang mendengarkan dimampukan bahkan mengerti dengan bahasa yang sederhana. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berbicaralah akan firman-Mu pada kami semua, karena kami tahu Tuhan, kami boleh hidup sampai hari ini, kami boleh mengalami kesehatan sampai hari ini, itu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, diberkatilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu semua, kita akan belajar topik firman di mana ini tertulis di dalam kitab Mazmur ayat 23, Mazmur pasal 23 ayat 4, di mana ini berbicara tentang lembah kekelaman. Kita baca sama-sama Mazmur pasal 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Katakan amin. Ya. Amin. Bapak Ibu, pemazmur menuliskan ini untuk kita percaya seorang Daud mengalami yang namanya masa-masa kekelaman. Nah, apa bedanya dengan hari-hari ini? Nah, apa sih yang dimaksud dengan lembah kekelaman, atau dalam bahasa Inggris, dalam King James Version, ya, The Valley of Shadow Death. Artinya apa? Lembah kekelaman. Sesuatu yang mungkin buat kita ini sedikit bertanya-tanya, apa itu kekelaman? Kita tahu kekelaman itu meliputi segala hal yang buruk, segala hal yang tidak mengenakan. Nah ini ya, kita akan bahas itu. Itu adalah suatu keadaan yang penuh ketidakpastian. Amin. Jadi kekelaman itu keadaan sesuatu yang tidak bisa dipastikan, tidak bisa diprediksi.
atau suatu keadaan yang tidak nyaman, menakutkan, mengkhawatirkan dan sebagainya. Nah, kita tahu saat ini adalah masa di mana Tuhan izinkan pandemi COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan, Cina ya. Ini seizin Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan orang Wuhan ya, orang Tiongkok dan sebagainya. Nah, ini terjadi seizin Tuhan. Ada tujuan Tuhan untuk kita supaya kita boleh masuk di dalam lembah kekelaman dan melintasinya. Karena pemazmur mengatakan seperti ini ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya. Kenapa seorang Daud begitu luar biasa, mempunyai keberanian, menjadi seorang pemberani? Nah, tentu ini ada rahasianya ya. Saya lanjutkan. Orang percaya, bahkan dunia berkata seperti ini. Mengapa Tuhan izinkan kita, gerejanya, nah ini, untuk masuk lembah kekelaman? Mengapa Tuhan tidak meluputkan atau membuat kita bisa terhindar dari lembah kekelaman ini? Nah ini, banyak Bapak Ibu pertanyaan seperti ini. Bahkan kemarin saya share ya film Left Behind ya. Seorang anak dan ayahnya tidak mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan kepada ibu dan istrinya itu. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang di luar ya nalar manusia ya. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Dan apa yang terjadi ya, yang percaya kepada Tuhan, yang 100% percaya kepada Tuhan, maka dia diangkat, dirapture. Dan yang ditinggalkan itu mengalami yang namanya goncangan. Goncangan ini kita tidak tahu seperti apa ya. Saya berharap sih, saya berdoa ya, kita sama-sama rapture, tidak mengalami yang namanya tribulation atau ya masa kesusahan itu ya. Nah, gereja terlalu nyaman selama ini ya. Memang benar saya akui ya, kita datang ke gereja tinggal duduk manis, disediakan minuman, disediakan firman Tuhan dan dilayani dan sebagainya, nyaman ya. Kita ke gereja naik kendaraan ya, ada yang jalan, ada yang ya, macam-macam ya. Berbagai pergumulan dan sebagainya ya. Terlalu nyaman. Nah ini terlalu nyaman. Nah, gereja ini harus bangkit. Nah, kita bicara gereja bukan bicara gedung, tapi kita bicara diri. Nah ini, tubuh kita ini adalah gereja Tuhan atau rumah baik Allah. Gereja harus bangkit dari tidur rohaninya. Artinya apa? Selama ini mungkin kita kurang menyadari bahwa kerohanian kita ini tertidur, lelap. Nah, ini, ya. Jadi gereja harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tuhan izinkan kita dimurnikan dan mengalami proses. Nah, tahun ini 2020 ya, boleh saya katakan ini adalah tahun kekelaman. Banyak orang percaya yang mulai ya hilang kepercayaan kepada Tuhan dan mulai mundur dari Tuhan dan mulai meninggalkan Tuhan. Ada juga yang sampai nekat ya, bunuh diri dan sebagainya. Jangan menimpa kita, jangan menghampiri kita. Jadi jauh-jauh dari kita. Amin. Jadi Mazmur 23 ini adalah cerita dari Daud yang menggambarkan hubungannya dengan Tuhan. Bagaikan atau gembala dan dombanya. Tuhan
Tuhan adalah gembala kita, kita adalah dombanya. Demikian juga Daud. Nah, ini. Daud pernah menggembalakan domba sehingga Daud tahu mengalami ketika harus berjalan turun menembus lembah kekelaman. Nah, ini yaitu suatu tempat yang kelam, matahari tidak bisa menembusnya, artinya gelap, tidak ada cahaya. Nah, yang berkabut atau menghalangi pandangan. Nah, ada bahaya binatang buas, bahkan mungkin saja ada perampok yang bisa mendatangkan bahaya maut. Ya, tapi begitu luar biasa Daud menulis ini. Ya, sekalipun aku katakan berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya. Karena seorang Daud percaya dia besertanya, dia beserta dengan Tuhan, dan singa, ya, bahkan ular diinjaknya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melewati lembah kekelaman seperti Daud? Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itu artinya Daud yakin, yakin Tuhan tidak jauh darinya. Ya. Daud dengan kita sama, nggak pernah melihat Tuhan secara seperti para murid, ya, para rasul, mereka bersama-sama. Nah, kita sama dengan Daud. Daud nggak pernah melihat Tuhan, nggak pernah melihat Allah. Kita pun sama, ya, seolah-olah kita sendiri, seolah-olah Daud juga sendiri. Tapi Daud menyadari dia bersama dengan Allah Ishak, ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Ini luar biasa. Makanya Daud dipakai jadi seorang raja, ya, raja yang sangat luar biasa, ditakuti, ya. Nah, ini Daud memiliki kebiasaan, atau Daud bisa merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengannya. Daud memiliki kebiasaan berdoa, memuji, menyembah Tuhan setidaknya 7 kali sehari. Kita berapa kali? Jujur aja, ya. Daud memiliki persekutuan erat dengan Tuhan. Jadi jika kita ingin bisa berhasil sekalipun diizinkan berada dalam lembah kekelaman, maka kuncinya hanya 3. Yang pertama, ya, Daud mengatakan kepada kita tidak boleh takut. Ya. Kenapa kita tidak boleh takut? Ada firman-Nya, takut mengandung hukuman. Ya. Saya tempo hari lihat di YouTube percakapan antara pendeta Gilbert dengan, saya lupa pastor apa namanya. Dia katakan tubuh kita ini dirancang sangat sempurna. Kita memiliki enzim-enzim yang bisa membunuh sel-sel yang membuat kita sakit. Ya. Kenapa kita merasa takut? Itu adalah satu perasaan. Ada enzim-enzim yang merangsang tubuh kita untuk mengalami yang namanya rasa takut. Tapi jangan salah, kita punya firman, kita punya roh, kita punya kekuatan, punya jiwa yang sudah Tuhan berikan untuk supaya kita boleh percaya bahwa ada firman-Nya. Takut mengandung hukuman. Oleh karena itu jangan takut. Boleh nanti kita praktekkan. Tubuh kita ini akan mengeluarkan enzim-enzim yang supaya kita ini jadi kuat. Kalau kita percaya, ya, kita takut kepada keadaan saat ini, maka tubuh kita akan lemah. Tapi kalau kita katakan, saya nggak boleh takut. Kenapa saya nggak boleh takut? Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan beserta dengan saya. Itu harus dikatakan setiap hari, setiap waktu. Maka enzim-enzim yang mempengaruhi kekuatan kita ini akan bekerja. Nah, ini, ya. Tidak boleh takut, selalu percaya bahwa Tuhan beserta kita. Ada gada dan tongkat pelindung kita. Apa itu? Kekuatan dari Tuhan, tentunya.
kekuatan manusia. Kekuatan manusia ini terbatas, tapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Nah, minggu lalu ya kita juga belajar ya tentang itu ya. Dimana kita harus percaya, tidak boleh takut. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Wow, luar biasa. Iman, pengharapan, kasih. Tapi yang lebih besar adalah kasih. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap. Bahkan yang kedua ada hukumnya. Kasihilah saudaramu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Nah, ada yang ketiga ya, saya tambahkan, tapi memang kalau firman Tuhan tidak boleh ditambahkan. Kasihilah musuhmu. Ya, ada firmannya, kasihilah musuhmu, supaya musuhmu ini nggak betah. Ya. Kalau kita mengasihi musuh kita, mereka nggak betah. Nanti Tuhan yang bekerja. Ini udah pernah saya alami ya. Jadi tumbuhkan iman kita dengan setia membaca firman Tuhan, berharap hanya kepada sumber pertolongan kita, nyatakan dan pertahankan kasih kita. Coba baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus, kita baca sama-sama ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Love. Ya kan? Hari Jumat yang lalu, bahkan beberapa minggu yang lalu, kita boleh ikut webinar ya, untuk bagaimana kita melayani atau dalam pelayanan di dalam KUL ya, walaupun secara online. Ini bicara tentang love atau kasih. Makanya KUL itu kepanjangan dari Community of Love, komunitas kasih ya. Artinya kalau kita boleh saling mengasihi, saling memberi. Nah, di KUL inilah tempatnya ya. Jadi saya ajak Bapak Ibu juga ikut KUL ya, ibadah KUL. Kita berharap nanti bisa KUL secara offline ya, atau bertemu ya. Nanti kita bisa sharing di situ, kita bisa bertatap muka, saling memberi dan mendoakan. Nah, ini yang terpenting. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus selalu bersyukur. Kenapa harus selalu bersyukur? Padahal kita sedang di dalam lembah kekelaman. Nah, justru itulah yang Tuhan inginkan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Ya, artinya mau baik, mau buruk, mau kelam, mau istilahnya kita dalam keadaan baik, kita harus bersyukur ya. Itu yang dikehendaki Allah kita ya, dalam Yesus Kristus. Itu yang ketiga, kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus mengetahui bahwa rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang baik dan mendatangkan sejahtera. Nah ini ya, nanti baca aja di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 ya. Jadi kita harus terus belajar firman Tuhan. Apabila kita berhasil melewati lembah kekelaman, maka akibatnya adalah ada di dalam Mazmur 23 ya, Mazmur 23 ayat 5-6. Kita baca ya. Mazmur 23 tadi dilanjutkan di ayat 5 dan ayat 6. Nah, saya bacakan buat Bapak Ibu.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, inilah goal anak-anak Tuhan, ya. Supaya kita ini diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, artinya kekal, ya, di dalam kekekalan. Nah, apakah Bapak Ibu ingin masuk dalam rumah kekal Bapak di surga? Pasti mau, saya pun mau. Maka lakukan ketiga hal ini. Kita boleh di dalam masa kekelaman, tapi kita juga harus percaya itu semua akan kita lewati bersama dengan Tuhan, seperti Daud, ya. Kuncinya hanya 3. Jangan takut, ya. Kita nggak boleh takut. Kita harus jalan terus. Kita harus percaya, harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan kita harus selalu bersyukur. Hanya itu kunci keberhasilan seorang Daud melewati lembah kekelaman, ya. Itu. Jadi ini sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya. Inilah firman Tuhan yang cukup singkat, ya. Tapi kita percaya saat ini kita boleh dalam masa kekelaman, tapi kita boleh percaya juga itu semua akan kita lewati. Buktinya apa? Sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, bahkan ini adalah akhir dari Agustus, sebentar lagi September, kita masih hidup, ya. Kita boleh menikmati hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh beribadah bersama dengan Tuhan. Amin. Itu adalah satu bukti bahwa kita sedang melintasi, hanya melewati masa kekelaman. Jadi apabila saudara, Bapak Ibu di rumah sedang berada dalam kekelaman saat ini, nah ketika kita mendengar, ya, melihat, setelah mengetahui rahasia hidup Daud yang mampu melewati lembah kekelaman, maukah Bapak Ibu bangkit, ya, dan berusaha melintasinya bersama Tuhan? Saya mau. Saya ajak Bapak Ibu, yuk kita bangkit. Baca ini, baca firman Tuhan setiap hari, ya. Berdoa, doakan yang sakit, kunjungi saudara-saudara kita. Ini juga sedang saya lakukan. Kenapa? Saya percaya Tuhan bersama dengan saya, dan saya boleh melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Dan goalnya hanya satu, supaya jiwa-jiwa mengenal Dia seperti saya boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Amin. Itulah pesan yang singkat melintasi lembah kekelaman. 3, jangan lupa 3 hal tadi. Jangan takut, miliki iman, pengharapan, dan kasih. Harus memiliki rasa syukur yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya. Salam.